Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur, apa kabar? Iya, mudah-mudahan semuanya selalu baik ya. Kalau tadi sudah dibuka dengan lagunya Katon Bagaskara, Tidurlah Tidur. Nah, tidur itu di malam hari. Kalau sudah pagi waktunya bangun, siap-siap untuk beraktivitas gitu ya. Apalagi kalau berkendara, jangan sampai ketiduran saat berkendara sahabat ya. Nah, ngomongin tentang berkendara, pagi hari ini saya Tika Amsar hadir untuk menemani Anda di program Safety on the Road yang selalu memang kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda ya setiap pekannya. Nah, program Safety on the Road ini juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, juga R Salanganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, sahabat, ibarat badan, kendaraan ini juga perlu asupan makanan ya. Jadi kenali dulu spesifikasi dan fungsi, baru pilih bahan bakar yang sesuai untuk diisi. Nah, kenali dan pahami jenis BBM untuk kendaraan kita, sahabat. Inilah yang menjadi tema kita pagi hari ini. Dan tentunya nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom. Beliau adalah coach dari Sigma Safety Drive and Ride bersama Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, udah lama banget deh kayaknya ini ya nggak ketemu Coach Arsyad ya. Berapa pekan ya kemarin kayaknya ya. Bener ya? Kelewatan satu pekan aja. Oh, 1 pekan aja ya. Tapi kok rasanya lama banget gitu ya. Wah, ya alhamdulillah sehat juga ya Coach Arsyad. Alhamdulillah. Keluarga semua baik-baik ya, sehat juga ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, pagi ini Coach nanti kita akan membahas tentang mengenali dan memahami jenis BBM untuk kendaraan kita. Jadi bukan hanya pasangan aja yang perlu dikenali ya, kesukaannya apa, hobinya apa gitu ya kan. Tapi kendaraan ini juga perlu dikenali loh tentang kenali dan pahami jenis BBM untuk kendaraan kita. BBM. Ngomongin BBM itu termasuk apa aja sih kategori masuk BBM itu, Coach? Kalau BBM itu kan sebetulnya kalau kategori gedenya kan cuma 2. Ya kan? Bensin atau apa istilahnya solar. Gitu. Jadi memang di dalam industri otomotif itu BBM itu cuma ada 2. Jadi kelompok bensin atau kelompok solar kan gitu. Jadi nggak ada yang lain. Toh nanti kalau ada yang lain kan mungkin listrik, tapi listrik kan bukan BBM. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita ngomong BBM berarti kita akan ngomong masalah bensin dan solar. Kan ada 2 bahan bakar yang apa istilahnya? Sifatnya dua-duanya itu sebetulnya sangat bertolak belakang gitu, Mbak. Kalau kita lihat. Ya, jadi bahan bakar minyak ini terbagi 2 jenisnya, bensin dan solar gitu. Nah, kalau kita datang ke POM gitu ya, itu banyak banget loh Coach di sana, ada macam-macamnya gitu. Nah, yang masuk kategori solar, apakah itu memang solar itu terbagi lagi jenisnya, terus bensin itu terbagi lagi jenisnya gitu, Coach? Iya. Kalau bensin itu, kalau bensinnya yang dari Pertamina itu terbagi menjadi 5 lagi, Mbak. Bensin ya? Bensin itu 5, mulai dari premium, Pertalite, ya, terus Pertamax, terus Pertamax Turbo, ada lagi satu lagi Pertamina Racing. Jadi sebetulnya kalau di apa istilahnya di kelompok bensin itu ada 5. Cuman kalau yang
Pertamina Racing itu tidak semua dispenser itu punya, tidak semua SPBU itu punya. Hanya beberapa SPBU aja yang punya untuk yang Pertamina Racing. Nah, kalau solar itu mulai dari biosolar, ya kan, terus Dexlite sama Pertamina Dex, ada 3. Kalau untuk kelompok solar ada 3 jenis bahan bakar. Nah, perbedaan bahan bakar ini nanti akan kita bahas sebetulnya buat apa sih? Kenapa kok ada macam-macam bahan bakar? Kenapa nggak cuma 2 aja? Ya udah, bensin sama solar, nah selesai udah kan gitu kan. Nanti akan kita gali kenapa kok ada macam-macam itu. Nah, gitu. Ini dia yang jadi pertanyaannya. Tapi ngomongin kembali sedikit ya Coach tentang bensin dan solar. Perbedaan ciri-cirinya itu apa sih? Maksudnya dari apa ya yang membuat akhirnya mereka ini bertolak belakang gitu. Punya sifat yang bagaimana gitu dari bensin dan solar ini sehingga mereka bertolak belakang gitu Coach? Jadi kalau di bensin untuk mengukur kualitasnya, mengukur kualitas bensinnya itu kita menggunakan oktan number, ya kan, bilangan oktan. Bensin hanya sekian kan seperti itu. Nah, kalau untuk di solar itu kita menggunakan istilah setan number. Setana, dari kata-kata setana. Jadi ada 2 tipe yang berbeda. Sifatnya seperti apa? Secara simpel, kalau oktan number ini adalah kemampuan bahan bakar. Oktan number itu kemampuan bahan bakar untuk tidak mudah terbakar pada tekanan tinggi. Nah, sementara setan number itu kebalikannya. Kemudahan bahan bakar untuk terbakar, ya kan? Sesuai dengan tekanan yang kita setting. Nah, bedanya di situ. Jadi dua BBM yang sangat bertolak belakang. Makanya kalau kita ngisi BBM-nya salah, kan gitu kan? Ngisi BBM-nya salah, kendaraan ini tidak akan nyala, gitu loh. Tidak akan nyala. Kalau nyala tidak akan bekerja dengan maksimal. Nah, bedanya di situ Mbak Tika. Oke, dan itu juga ada resiko yang paling berbahaya apa Coach? Kalau keliru gitu Coach? Kalau keliru biasanya mogok dulu Mbak. Oh oke. Mogok itu masih aman Coach, asalkan tidak di tengah hutan ya. Biasanya kalau memang salah, ya kan, setelah mengisi itu nggak lama, nggak perlu sampai jauh-jauh dari SPBU, mesti sudah kendaraan ini sudah mogok duluan gitu loh. Karena begitu bahan bakarnya yang masuk itu salah, maka performanya mesin ini tidak akan bekerja maksimal. Bisa nyendal-nyendal seperti itu, nggih, bisa nyendat-nyendat gitu. Atau memang tidak bisa sama sekali hidup, gitu loh. Jadi artinya sebetulnya kalau salah ngisi BBM dari bensin dan solar itu apa istilahnya? Apakah mobil akan mengalami kerusakan parah? Mungkin tidak, langsung mati kan seperti itu kan. Tetapi efeknya adalah karena di dalam bahan bakar itu sudah terisi oleh bahan bakar yang lain, maka harus dibersihkan. Nah, biayanya hampir sama aja kan. Wah, itu dia. Hampir sama aja. Tetapi kalau kerusakan dari komponen, sebelum dia merusak, maka kendaraan ini sudah akan berhenti, mesin ini akan berhenti. Nah, itu Mbak Tika. Oke, jadi resikonya adalah terkait dengan kendaraannya ya, tapi tidak sampai yang menyebabkan akhirnya ada gesekan yang membuat kendaraan jadi terbakar atau bagaimana, itu tidak ya Coach ya, yang membahayakan penumpangnya gitu misalkan. Enggak ya? Tidak ada ya. Oke. Ya, baik sahabat, pagi ini kita membahas ya tentang kenali dan pahami jenis BBM untuk kendaraan kita. Untuk Anda yang pagi ini sudah bergabung di Suara Sidoarjo ataupun di Praja Angkasa Trenggalek ataupun RGR Tulungagung, juga Ersal Nganjuk dan Mahardika Bondowoso. Silakan Anda yang mau ikutan sharing bisa sampaikan pertanyaannya, bisa langsung WhatsApp ke saya ke nomor redaksi Suara Sidoarjo. Maksudnya ya, bukan ke nomor WA saya. Silakan Anda bisa menghubungi di 0811 309 109. WA aja pertanyaannya ya. Dikirim ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109. Atau kalau mau langsung mungkin udah simpan atau save nomor dari masing-masing radio.
yang bergabung di program Safety on the Road pagi hari ini. Boleh silakan disampaikan ke radio masing-masing. Nah nanti teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sedang bertugas pagi ini nanti akan bantu untuk menyampaikan juga ke saya gitu ya. Oke deh, baik. Program ini juga disiarkan di YouTube Live LPPL Suara Sidoarjo dan juga Facebook Suara Sidoarjo ya. Nah, Coach, kalau tadi dijelaskan ada 2 jenis dari BBM sendiri, solar dan bensin. Dan yang paling bikin ribet nih kayaknya ya, karena banyak jenisnya itu yang bensin ya Coach ya. Bensin. Nah, makanya sekarang kalau ngomong isi bensin dulu, loh bensin yang mana gitu ya Coach harusnya ya. Iya. Isi bensin yang apa ini? Karena ada 5 jenis ternyata begitu. Nah ini dari mana dulu? Apakah kita harus tahu dulu jenis kendaraan kita atau gimana Coach? Atau kita yang pilih dulu dari 5 jenis itu kita mau yang mana gitu Coach? Atau berdasarkan kocek kali ya, karena harganya pasti beda dong. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita milih BBM itu disesuaikan dengan spesifikasi dari kendaraannya, Mbak. Ya, kalau sebetulnya kalau premium itu kan oktan numbernya 88. 88 ini untuk kendaraan-kendaraan lama yang rasio kompresinya di bawah 1:9. Jadi mobil atau motor-motor lama itu perbandingan kompresinya masih kecil, 1:9. Itu cukup menggunakan premium. Nah, kalau mobil-mobil yang sekarang ada di masyarakat itu mobil dan motor itu yang kelas apa istilahnya? Bisa dikatakan yang common, yang biasa motor-motor yang biasa, artinya bukan motor sport. Kalau mobil juga bukan mobil-mobil yang kecepatan tinggi, itu biasanya itu antara 9:1 sampai 10:1. Ini bisa menggunakan Pertalite. Gitu. Ya, oktan numbernya sekitar 90. Nah, untuk mobil-mobil atau motor-motor yang apa istilahnya? Kecepatannya lebih tinggi ya. Kalau motor ya motor-motor sport lah. Motor-motor sport, motor-motor yang 150 cc-an itu, ya, 150 cc ke atas itu, atau mobil-mobil yang generasi terbaru itu biasanya rasio kompresinya antara 10:1 sampai sekitar 11:1. Itu disarankan menggunakan Pertamax. Ya kan? Biasanya ada di tangkinya bensin itu ada. Gunakan BBM RON, biasanya disebutkan RON juga. Berapa? RON 97 gitu kali ya? Biasanya 92, Mbak. Oh 92, oh iya oke. 92, kalau 92 berarti dia bisa menggunakan Pertamax. Oh kan? RON 92 itu Pertamax ya, oke. Jadi RON 92 itu Pertamax, itu monggo silakan menggunakan Pertamax, itu yang disarankan. Biasanya mobil-mobil sekarang itu rata-rata yaitu antara Pertalite dan Pertamax. Nah, bagi kendaraan-kendaraan yang high speed, ya kan? Untuk kendaraan yang high speed, untuk beberapa mobil-mobil itu dia membutuhkan oktan number itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kompresinya dia sudah di atas 11 sampai 13. Artinya motor untuk mobil-mobil sport itu dia biasanya menggunakan Pertamax turbo. Nah, Pertamax turbo ini apa istilahnya, oktan numbernya 98, Mbak. Ya kan? Nah, terakhir untuk balapan. Nah, untuk balap atau mobil-mobil sport seperti mungkin Ferrari, untuk Porsche, seperti ya macam-macam yang lain lah ya, Jaguar atau jangan apa, itu menggunakan Pertamina Racing, Mbak. Pertamina Racing ini juga digunakan untuk teman-teman yang suka balapan, itu bisa menggunakan Pertamina Racing. Kalau ini sudah untuk mobil-mobil dengan kompresi tinggi udah. Jadi mereka sudah, ya artinya memang dipakai untuk balapan kalau Pertamina Racing ini gitu. Nah, itu bayangannya seperti itu, Mbak. Nah, tergantung kendaraan kita seperti apa. Kendaraan kita seperti apa. Gitu loh. Mungkin itu, ya. Oke, Coach, resikonya apa nih kalau misalkan keliru antara Pertamax RON 92 dengan Pertamax turbo ini, Coach? Kalau keliru Pertamax 92 dengan turbo, katakanlah harusnya menggunakan 92.
Kalau itu isi turbo. Nggak apa-apa ya, bagus gitu loh. Oh, bagus. nggak Artinya rusak kalau ya? enggak seperti orang kalau biasanya dia disuruh lari, diberi minum teh hangat gitu aja, kalau dia menggunakan turbo berarti ditambahi STMJ gitu Mbak. Berarti dia lebih kuat kan gitu. Oke. Karena semakin tinggi oktan numbernya, semakin di oktan numbernya, maka energi yang ada di dalam BBM ini akan semakin banyak. Artinya bahwa kalau katakanlah kecepatan 70-80 itu harus, kalau menggunakan Pertamax itu menggunakan harus menarik gas katakanlah separuh. Kalau menggunakan turbo ini itu cukup 1/4 gitu aja sudah, kendaraan itu sudah kecepatannya sudah sampai 90 sampai 80 90 seperti itu. Oke. Jadi bayangannya kalau kita semakin, kalau kebalik bagaimana? Kalau kebalik gimana? Contohnya kalau mobil yang harusnya menggunakan oktan number 92, rata-rata mobil sekarang menggunakan 92. Itu menggunakan premium. Ini premium. Nah, ini yang baru masalah ini kan gitu kan. Jadi harusnya dia itu mobil ini dikasih apa istilahnya? Dia harus minumnya teh hangat. Nah, kan gitu kan. Tetapi dia dipaksa minum cuma air putih. Nah, efeknya adalah kendaraan ini tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi untuk kecepatan 60 yang harusnya biasanya ngegasnya itu cuman 1/4, ini sampai separuh, gitu Mbak. Nah sehingga apa efeknya? Mesti bahan bakarnya akan lebih boros. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kalau dia menggunakan oktan number yang lebih rendah, maka bensin ini akan lebih mudah terbakar. Artinya sebelum busi itu menyala, dia sudah terbakar duluan. Nah, efeknya adalah pergerakan piston itu yang harusnya masih ke atas, karena dia sudah terbakar duluan, maka piston ini akan terdorong ke bawah. Nah, ini efeknya adalah seperti itu. Biasanya yang bisa kita lihat kalau kita salah menggunakan oktan yang lebih rendah adalah pertama, tenaganya akan berkurang, akan terasa berat. Kedua, akan timbul knocking. Knocking itu ada suaranya klik 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 gitu di dalam ruang mesin. Ini biasanya kalau mekanik biasanya yang bisa yang bisa mendengarkan, karena biasa seperti itu bisa mendengarkan. Itu ada suara ngelitik. Ngelitik ini kenapa? Karena pergerakan piston itu yang harusnya masih ke atas, tapi karena sudah bahan bakarnya sudah terbakar duluan, itu mendorong ke bawah. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di mesin itu. Nah, hati-hatinya itu Mbak. Hati-hati jangan sampai kita terlalu loncat, katakanlah harusnya Pertamax diisi dengan premium. Atau yang simpel aja, harusnya Pertalite diisi premium. Itu tenaganya mesti jauh berkurang. Mungkin itu Mbak Tika. Oke. Baik, ya sahabat, ini baru di awal perbincangan kita ya. Kita sudah mengenali tentang jenis BBM dan juga masing-masing ya dari jenis jenis dari ini tadi masih masuk kategori bensin ya, bener ya? Bensin Mbak. Nah, belum solar ini nanti ya. Oke, Coach, sebelum saya jeda ke beberapa informasi ini, kalau dari beberapa jenis bensin tadi begitu Coach, itu semua berlaku ya? Apakah sama berlaku bagi mobil ataupun sepeda motor sama ya Coach ya? Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya begini, jika tadi kan disampaikan kalau misalkan kendaraan itu kan ada kategorinya, jenisnya. Kalau misalkan mobil itu ada, dia harus pakai ron berapa begitu ya, itu berarti untuk Pertamax misalkan begitu. Nah, itu juga adakah di dalam sepeda motor itu? Juga sama ya, ada ya? Sama semua ya? Sepeda motor juga sama, rata-rata sepeda motor sekarang itu menggunakan rata-rata kalau motor-motor yang bukan high speed motor-motor bukan high speed itu artinya ya bisa biasa dipakai untuk komuter, dipakai untuk kota-kota, dia tidak dirancang untuk kecepatan tinggi. Itu biasanya menggunakan disarankan menggunakan Pertamax atau Pertalite seperti itu. Pertamaxnya yang jenis apa tuh Coach? Pertamax yang mana? Yang 92. Yang 92. Oke. Tidak perlu menggunakan turbo. Kan gitu kan. Iya. Kalau dipakai untuk katakanlah kota-kota, dipakai harian gitu itu nggak perlu. Kecuali kalau memang kita sudah
mulai dipakai untuk touring, atau mungkin kita lebih sering di kecepatan tinggi, ya kan? Itu monggo silakan menggunakan turbo. Karena memang setiap BBM ini kan harganya juga beda-beda kan gitu. Semakin tinggi lumayan nih ya harganya ya. Yang paling simpel aja antara Pertalite sekarang berapa ya? Sekitar 7.600 kan? Iya. Karena Pertamax-nya itu sekarang di atas 9.000 kan? Nah, kalau turbo kan di atas 15.000 Mbak. Iya. Jadi ada lumayan bedanya. Ya. Yeah. Oke, ini Franky tadi sempat cerita katanya keliru motornya, bukan keliru ya, memang nggak tahu sengaja atau gimana itu isi Pertamax turbo itu. Tapi gimana motornya, nggak apa-apa? Enak ya, katanya enak Coach. Sepeda motornya diisi Pertamax turbo gitu langsung lebih responsif katanya gitu. Ya benar, kalau seperti orang kalau biasanya disuruh minum minum teh hangat gitu aja tiap hari, teh manis, teh hangat gitu. Terus satu saat dikasih STMJ Mbak. Nah, kan tenaganya lebih kuat juga. Sama sih sebetulnya analoginya seperti itu yang paling gampang itu. Nah, kalau motor akhirnya sudah pernah merasakan kena Pertamax turbo, terus dikembalikan lagi misalkan ke Pertalite atau setidaknya Pertamax yang RON 92 tadi ya. Nah itu gimana Coach? Apakah itu memang jika berganti seperti itu tuh menyebabkan kendaraan mudah rusak atau tidak sebetulnya? Tidak masalah. Oh ya, oke. Cuman biasanya kita aja yang merasa, sekarang kok jadi gak enak ya, gitu kan. Oke, tapi secara mesin kendaraan tidak membuat mudah rusak ya. Artinya aman aja ya. Tidak turun terlalu jauh Mbak. Tidak turun terlalu jauh. Kalau cuma turun satu step, insya Allah tidak akan menyebabkan kerusakan. Selama bahan bakar ini masih sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan. Artinya kalau kita yang disarankan pabrikan 92 atau 90, kita menggunakan yang lebih tinggi itu tidak masalah. Asal kita tidak menggunakan yang jauh di bawahnya. Mungkin itu Mbak Tika. Oke. Baik, sahabat yang sudah ingin ikutan sharing, mungkin sudah nggak sabar untuk juga ingin bertanya bersama Coach Arsyad di program Safety on the Road pagi ini. Silakan, saya masih menantikan untuk Anda bisa bergabung sekali lagi. Di nomor WhatsApp Redaksi Suara Sidoarjo Anda bisa kirimkan pertanyaannya 0811 309 109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi.
tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 Umsida, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. Umsida, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, dan driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Anda bisa dapatkan manfaat dari iuran ini, yakni pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Masa hoax sih? tuh. Hoax. Waduh. Hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road ya. Pagi ini kita masih membahas tentang mengenali jenis BBM ya untuk kendaraan kita. Tadi sudah dibahas tentang bensin ya, Coach. Nah, ini sebelum saya bacakan pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo, saya pengen sharing dulu, boleh ya, Coach? Iya, karena kemarin waktu sempat ada saya sempat sharing sama Coach Arsyad itu ya tentang kok ada seperti bentuk bensin gitu yang warna kuning itu, Coach, nyala terus itu kan, kenapa gitu kan. Ternyata sudah dicek di servis di bengkel ya, itu katanya saringan bensinnya itu, saringan dari untuk BBM itu berkerak gitu loh. Nah, itu kenapa ya, Coach, bisa seperti itu, Coach? Ya, jadi ada sebetulnya ini kadang-kadang jadi karena kita menggunakan bahan bakar yang di bawah spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, contohnya kita harusnya menggunakan tahun 92, menggunakan Pertamax, kita menggunakan Pertalite. Nah, itu juga mengalami seperti itu, gitu loh.
Jadi memang seperti itu. Nanti kalau kita ngomong yang solar lebih seru lagi gitu. Karena solar itu lebih harus lebih hati-hati lagi. Sampai berkerak gitu berarti itu bisa memang membahayakan ya, ataukah misalkan udah terlanjur keliru nih pakai Pertalite kan, terus sampai berkerak begitu, terus kita ganti ke Pertamax 92 itu coach. Nah, itu kerak itu bisa hilang dengan sendirinya atau harus diganti atau bisa dibersihkan atau gimana itu coach? Kalau saya kalau di filter itu sudah berkerak itu diganti, Mbak. Memang harus diganti ya coach. Kenapa? Karena nanti dia nggak diganti, maka dia akan mengganggu dari fungsi dari filter ini gitu loh. Kalau filter ini kesumbat, gampangnya yang paling gampang kan filter ini akibatnya akan nyumbat kan. Kalau kesumbat maka tenaganya yang didapatkan di kendaraan juga nggak bisa maksimal. Akibatnya ini nanti kita akan sering ngegas kan. Nah sementara bahan bakar yang keluar yang dibakar tidak ada. Ini jadi masalah juga kan gitu. Jadi kalau saran saya kalau filter itu sudah berkerak atau kotor diganti. Itu paling gampang. Oke, baik. Ya, ini dia. Ya memang harus ganti dan itu inden loh coach. Ternyata enggak. Dan kalau masih dibilang masih ada garansinya, ternyata juga tidak bisa diganti juga gitu coach. Ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Beli dan harganya lumayan mahal ya coach itu. Jadi memang kalau garansi itu ada beberapa part biasanya yang fast moving part. Fast moving part itu yang dia akan rusak karena pemakaian itu biasanya memang garansi. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin termasuk itu tadi filter bensinnya itu, gitu. Itu mungkin nggak diganti. Mungkin gitu. Oke, baik. Ini saya sudah disapa oleh Pak Muzaki yang ada di Skodono. Terima kasih Pak Muzaki sudah bergabung. Assalamualaikum Coach Arsat dan juga Mbak Tika. Nah ini saya mau sharing sedikit tentang kendaraan. Bolehkah menggunakan bahan bakar yang berbeda-beda untuk kendaraan? Yang saya tahu kendaraan sering ganti-ganti jenis bahan bakar, katanya itu bisa berdampak buruk pada mesin. Nah ini juga ada, sebentar coach, saya geser dulu. Oke. Oh iya, bukan ini coach. Ya, Pak Muzaki aja nih yang sudah bergabung. Silakan. Boleh tadi sebetulnya sudah kita bahas ya tentang hal ini. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin Pak Muzaki baru bergabung atau gimana nih. Silakan coach diulang sedikit saja penyampaiannya. Kalau bahan bakarnya apa dulu kan gitu kan. Nanti kita ngomong bensin dulu. Solar beda lagi yang ceritanya. Kalau menggunakan bensin itu tadi sudah kita bahas. Selama kita menggunakan BBM sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan, itu tidak ada masalah. Kalau masalah merek kan sekarang macam-macam BBM itu Mbak. Ada yang Pertamina, ada yang yang hijau itu apa? BP kan? BP macam-macam. Mereknya macam-macam. Itu kalau merek itu kita nggak ada masalah selama kita tetap menggunakan RON number-nya atau oktan number-nya tetap sesuai. Nah, yang bermasalah adalah kalau katakanlah harusnya peruntukannya Pertamax menggunakan premium, nah itu yang jadi masalah. Itu mungkin akan bisa merusak. Tapi selama tidak terlalu jauh sebetulnya tidak apa-apa. Katakanlah menggunakan Pertamax, Pertalite itu tidak ada masalah, Mbak. Tidak akan terjadi kerusakan. Oke, baik. Ya, oke, ini ada yang masuk lagi nih coach. Ada Mbak Reni Vitas ya yang sudah bergabung di Instagram. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca coach, jenis BBM yang dipakai di balap motor atau mobil formula itu beda dengan yang dipakai harian. Benarkah demikian? Bagaimana dengan BBM yang selain produksi Pertamina? Apakah sama kandungan dan oktannya? Oke. Khusus untuk balapan itu memang beda, Mbak. Ya. Pertamina Racing itu pun yang di atas Pertamina Racing masih banyak. Yang di pasaran itu masih banyak. Ya kan? Artinya bahwa untuk balapan itu memang beda, bahan bakarnya memang beda. Kenapa? Karena memang rasio kompresinya mereka juga sudah beda. Ya kan? Peruntukannya beda lah, istilahnya kita pisahkan seperti itu. Jadi, apakah ada baiknya apa efeknya kalau motor harian menggunakan bahan bakar yang seperti ini? Ya, kalau saya ngomong ya
apa istilahnya, mubadir aja gitu loh. Mubadir aja. Kenapa? Karena kendaraan kita tidak membutuhkan setinggi itu, tidak membutuhkan bahan bakar yang kualitasnya setinggi itu, tapi diminumin seperti itu. Efeknya tenaganya yang keluar juga tidak akan bisa maksimal gitu loh. Ya kan, eman-eman bahan bakarnya. Yang jelas eman-eman kantong kita kan gitu kan. Saya lebih menyarankan yang disesuaikan oleh pabrikan, atau kalau memang mau lebih baik bisa dinaikkan 1 tingkat saja. Mungkin itu untuk pertanyaan ini. Yang kedua, kalau BBM yang dari merek lain, ya kan, BBM dari merek lain, dari Shell, dari BP, dari AKR, ya kan, dari apalagi nih Petronas, ya kan, yang masuk di sini itu, selama oktan numbernya sama, itu sifat-sifat bahan bakarnya itu akan sama. Insya Allah sama, ya kan? Insya Allah sama. Jadi artinya tidak akan banyak berubah, itu tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sebetulnya. Iya. Karena dasarnya adalah oktan numbernya. Oke, dan pastinya beda merek, beda harga ya, Coach? Ya, betul. Oke. Iya, Coach, terakhir nih sebelum ke solar ya, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Pak Mesak yang ada di Sidoarjo. Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Mesak. Salam kenal, nih kayaknya baru kali ini saya membaca ada namanya Pak Mesak ya. Terima kasih. Ini ada menanyakan begitu, mitos atau fakta ya tentang gonta-ganti jenis BBM bisa merusak mesin, dan bagaimana ya caranya biar konsumsi BBM itu bisa irit. Katanya semakin BBM itu mahal itu akan semakin irit. Nah, benarkah seperti itu, Coach? Ya, tadi sudah kita bahas kan, Mbak. Kalau kita menggunakan Pertamax, ya kayak kita menggunakan Pertamax, itu kalau kita asumsikan aja apa? Motor aja, ya kan? Motor yang 150 cc gitu. Kalau kita menggunakan Pertamax untuk mencapai kecepatan 60 km per jam, itu kita menggunakan Pertamax, kita cuma membuka gas, itu cukup seperempat. Kan gitu kan? Cukup membuka gas seperempat itu sudah kecepatan 60-70. Nah, kalau menggunakan Pertalite, maka kita akan menambah lagi gasnya. Ya, gitu kan? Seperempat lagi gitu kan? Ya, jadi kalau kita menggunakan Pertalite, maka kita akan menggunakan gasnya, menarik gasnya sekitar setengah. Lah, dengan menarik gas itu, semakin gas itu ditarik, maka konsumsi bahan bakarnya akan semakin meningkat. Gambarnya seperti itu. Jadi sebetulnya bukan mitos, jadi memang seperti itu gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena bahan bakar ini semakin, kalau di bensin, semakin oktan numbernya tinggi, itu maka energi yang ada di dalamnya semakin banyak. Kalau energi yang di dalamnya semakin banyak, maka dia bisa untuk mencapai tenaga tertentu, itu dia membutuhkan tidak banyak BBM. Nah, mungkin begitu Mbak Tika. Oke, baik. Sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Sekarang waktunya kita ke solar nih, Coach. Gimana dengan solar sendiri nih? Nah, solar ini yang harus hati-hati Mbak sebetulnya. Karena solar ini, di teknologi solar itu kan ada perubahan yang cukup signifikan mulai sekitar tahun 2007-2008 yaitu menggunakan kendaraan-kendaraan menggunakan solar dengan sistemnya common rail. Jadi bahan bakar diesel yang sekarang itu semuanya sudah menggunakan common rail. Kendaraan terakhir, ya kan? Kendaraan terakhir tahun 2000 yang belum menggunakan common rail untuk mobil penumpang itu cuman Isuzu Panther. Dan Isuzu Panther sekarang sudah tidak ada, sudah discontinue kan gitu kan. Yeah. Jadi untuk kalau kita omongkan aja lah seperti Pajero, seperti Fortuner, seperti Innova, itu rata-rata menggunakan teknologi common rail. Common rail ini gambarannya adalah kalau dulu diesel yang lama itu dia menggunakan bospom, menggunakan distributor seperti itu, ya kan, menggunakan semuanya masih manual. Ya kan? Semuanya masih mekanik. Lah kalau menggunakan common rail itu semuanya sudah menggunakan elektrik. Jadi sistem injeksinya sudah sama dengan bensin. Makanya kenapa kalau sekarang mobil-mobil diesel itu kencengnya ngalang-ngalain bensin, ya kan? Suaranya juga halus. Nah, efeknya dia akan memerlukan bahan bakar yang lebih baik. Kan gitu. Jadi kalau dulu menggunakan istilahnya teknologi lama,
teknologi yang lama itu sempat di bawah tahun 2000-an lah. Rata-rata semua kendaraan tahun 2000-an itu menggunakan teknologi bahan bakar yang lama, menggunakan diesel yang lama. Itu mereka tidak perlu menggunakan bahan bakar diesel yang terlalu tinggi speknya. Di diesel itu kan ada 3. Pertamina Dex Lite, sama solar, kan gitu kan. Nah, kalau motor-motor yang dulu, mobil-mobil yang dulu itu menggunakan solar masih cukup. Truck bus itu semuanya menggunakan solar semua. Begitu sudah common rail itu di situ yang berubah adalah pertama tekanan dari mesin itu berubah. Kedua, ukuran dari injektornya itu berubah. Ukuran dari filternya itu juga berubah. Mereka injektornya itu kecil-kecil, Mbak. Apa istilahnya? Lubangnya kecil-kecil. Tujuannya adalah agar partikel solar yang masuk ke situ itu benar-benar kecil-kecil. Karena dia partikelnya kecil-kecil, maka ledakannya pun akan kecil tapi banyak. Gitu loh. Kecil tapi banyak. Beda dengan diesel yang dulu. Kalau diesel yang dulu besar-besar tapi sedikit. Okay. Makanya kenapa diesel yang dulu suaranya kasar, karena ledakannya besar gitu loh. Nah, kalau yang sekarang kecil tapi banyak. Nah, bahan bakar yang kecil itu membutuhkan bahan bakar yang lebih bersih, membutuhkan bahan bakar yang lebih tahan terhadap tekanan tinggi. Nah, gitu loh. Sehingga di kendaraan-kendaraan yang sudah common rail itu membutuhkan bahan bakar yang setan numbernya itu harus tinggi gitu loh. Jadi kalau saya menyarankan kendaraan-kendaraan diesel yang sekarang, yang baru sekarang itu menggunakan Dex. Kenapa? Efeknya apa kalau dia menggunakan Dex? Menggunakan Dex maka dia partikel sulfurnya juga rendah sekali. Ya kan? Sekitar di bawah 300 ppm. Jadi 300 bagian dari 1 juta bagian. Jadi kecil sekali. Sementara solar itu masih sekitar 2.500 ppm. Nah, selain itu solar ini, kan solar itu kalau kita lihat di refinery, di penyulingan BBM itu solar itu tingkatannya itu paling bawah, Mbak. Di atasnya oli. Iya. Ya, makanya kalau solar itu menggunakan solar yang biasa itu banyak residunya, banyak kotorannya. Nah, kotoran ini kalau kita menggunakan bahan bakar kendaraan-kendaraan yang terbaru sekarang, maka kotoran-kotoran ini akan bisa menyumbat filter seperti yang Mbak Tika alami tadi di bensin, bisa menyumbat filter dan dia juga bisa menyumbat injektornya. Selain itu, karena di diesel ini kalau yang solar itu mengandung sulfur yang cukup tinggi. Nah, sulfur ini itu bisa menggerus permukaan dari injektornya sehingga bisa merusak injektornya. Artinya kalau mobil-mobil yang sudah menggunakan teknologi common rail, mendingan kita membeli BBM, ya kan? BBM yang lebih baik, Pertamina Dex atau Dex Lite, daripada kita mengalami kerusakan di injektor dan kerusakan di filter. Filter mungkin nggak seberapa lah, ya kan? Mungkin masih diangkat di bawah 1 jutaan mungkin. Tapi kalau injektornya yang kena, Mbak, nah injektornya yang kena, satu pieces saja itu bisa di atas 1 juta. Nah, jadi harus hati-hati sekali untuk teman-teman yang mungkin kalau waktunya nggak nyampe, kita mungkin suatu saat kita harus bahas khusus tentang solar agar teknologi yang beda ini kita bisa memahami dengan baik sehingga kendaraan kita tetap awet saat dipakai, Mbak Tika. Oke, ya Coach, ini terakhir ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Idam yang menanyakan sebentar, saya coba cek dulu ya. Pertanyaannya begini Coach, yang saya tahu itu anak-anak yang suka balap liar itu kendaraannya BBM-nya itu suka ditambahkan atau dicampur dengan kapur barus. Itu katanya untuk menambah oktan, Coach. Gimana nih, Coach? Memang bisa, Pak. Bisa menambah oktan, benar memang. Tapi kan komposisinya harus dihitung dulu. Berapa bagian dari bensin, berapa bagian dari kapur barusnya. Itu pertama. Kedua, ingat bahwa kapur barus ini mengandung suhu juga tinggi juga.
dia sifatnya asam. Karboberes ini bisa merusak permukaan dari tangkinya, Pak. Bisa menyebabkan korosi. Jadi harus hati-hati sekali. Karena itu apalagi untuk teknologi injeksi sekarang itu bisa merusak injektornya. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, baik. Dan ternyata sudah di sesi akhir ya perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti kalau yang masih ingin sharing lagi, boleh silakan pertanyaannya boleh di WhatsApp-kan aja ke redaksi Suara Sidoarjo. Nanti kami teruskan juga ke Coach Arsyad. Nanti siapa tahu ini juga bisa jadi materi kita yang bisa kita lebih kupas tuntas lagi di pertemuan selanjutnya begitu ya Coach ya. Baik, terima kasih banyak Coach Arsyad atas waktu dan juga sharingnya hari ini. Semoga ini bermanfaat juga untuk kita semua ya. Salam sehat juga untuk Coach Arsyad. Sampai jumpa lagi di pekan depan insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.